Banyak sekali informasi penting seputar pelaksanaan wedding dan juga persiapannya yang mesti dibereskan betul-betul, baik itu berkonsultasi dengan wedding planner atau memilih wedding organizer yang tepat, dan juga pastinya memilih talent-talent yang akan terlibat dalam acara tersebut, baik itu berupa MC, band, kemudian dekorasi, lighting, dan lain-lainnya. Bahkan venue juga akan tetap direkomendasikan dan dibantu tentunya oleh wedding planner dan juga wedding organizer. Dan ada satu lagi yang tadi terlupa, menjawab rumor yang beredar di Pontianak. Gunata ini WO yang mahal loh katanya. WO mahal loh, apakah benar? Seberapa mahal? Mahal ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin mahal sih relatif ya barang kayak gini ya. Saya setuju sih. Kayak saya contohkan saja, misalnya kita handle wedding, mungkin yang kalau misalnya Gunata itu misalnya dari billing sekarang weddingnya 1 atau 1,5 tahun ke depan lagi, ya dari saat itu klien mau recokin saya dengan segala dia punya keluh kesah, itu saya layanin. Oke. Jadi tuh anggapannya tuh kontrak kerjanya 1,5 tahun. Oke. Nah, Sepanjang itu? Iya, sepanjang itu. Jadi dia mau anytime kayak tanya, Cece, ini cocoknya gaunnya ini apa ini ya? Terus warna keluarganya mau ini apa ini ya? Sedetail itu? Sedetail itu yang akan aku kerjakan. Jadi tuh sebenarnya kalau orang bilang mahal, mereka nggak tahu apa sih yang sebenarnya aku kerjakan gitu. Jadi tuh mereka akan beranggapan WO ya cuman hari H doang lah, cuman ngurusin weddingnya aja, itu akan mereka ngerasa mahal. Tapi kalau dilihat dari klien-klien yang udah kami handle, rata-rata mereka satisfied karena mereka tahu apa yang aku kerjakan ya, dan ada beberapa mereka malah bilang kayak Gunata itu ya worth to pay gitu loh. Oke, sederhananya berarti bahwa kalau mungkin ada beberapa yang menganggap Gunata mahal, itu bukan segmennya. Sederhananya bisa dibilang seperti jadi. itu. Karena kan tiap jasa pasti ada segmen masing-masing. Kan? Ada paketan-paketan khusus nggak sih untuk Gunata? Atau memang enggak hanya sih, Gunata cuma kayak satuan price saja. satuan price saja? Oke. Oke. Dan bagaimana cara sebuah WO atau wedding planner itu mendapatkan keuntungan? Bagaimana caranya? Perhitungannya bagaimana? Secara kasar? Secara kasar kalau misalnya dilihat dari orang kan pasti kan, oh kamu nggak ada keluar modal loh gitu kan. Wedding planner WO itu ngeluarin modal apa sih? Nggak ada gitu kan. Ini kan semuanya keuntungan, jadi mereka ngerasa itu mahal. Tapi kalau dilihat di breakdown aja misalnya, oke, tim yang di-handle berapa orang, terus tim-tim yang Gunata punya, bisa dibilang itu bukan tim anak baru gede semua gitu loh, bukan anak tim yang baru belajar jadi WO. Jadi kita udah satu tim yang udah bekerja selama beberapa tahun. Otomatis pasti beda. Dengan anak yang baru masuk kita hire dia berapa, dengan anak yang udah kerja lama kita harus hire dia berapa. Betul. Gitu kan. Nah, terus kos-kos lain yang orang nggak lihat. Kalau aku tuh tipikalnya nggak mau perhitungan sebenarnya sama klien. Jadi misalnya kita meeting nih, kita TM nih, atau kita GR lah, aku beli minuman lah atau apa, itu nggak akan aku rembes ke klien. Oke. Nah itu aku nggak rembes ke klien, aku anggap ada part of service dari aku gitu. Aku beli pada saat hari H misalnya di gereja panas, aku akan mikir oke, kita beli minuman dingin untuk anak-anak fotografer lah, vendor lah, atau sama tim semua yang kerja kan panas-panas kan enak kan minuman dingin-dingin. Nah itu aku nggak akan rembes ke klien. Oke, itu gitu. tidak diinkludkan ke klien. Enggak, aku bukan tipikal yang dikit-dikit reimburse, bukan. Oke, terakhir, next, tips-tipsnya. Saran-sarannya dari seorang Lala yang udah terjun cukup lama di industri wedding ini untuk mereka-mereka atau teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin memikirkan bahwa ingin membuat wedding planner atau wedding organizer. Apa saran yang mau disampaikan? Saran kalau pribadi dari aku, misalnya kalau kalian mau bikin WO atau wedding planner, anggaplah yang paling gampang mungkin jadi WO dulu lah, bukan planner lah. Nah, dalami dulu lah, kayak wedding planner, WO itu ngapain aja sih? Itu tuh bukan sekasat mata yang kamu lihat dia terjun di reception orang doang. Kayak apa yang dia handle tuh bukan cuma itu aja. Kayak cari tahu, gali lebih dalam, jangan menganggap hal ini tuh kayak dangkal gitu loh. Jadi WO itu sebenarnya tuh nggak sesimpel yang orang lihat. Oke, jam segini kamu sini ya, jam segini kamu sini ya. Nggak akan sesimpel itu.
Nah, banyak yang mungkin mereka WO baru yang baru muncul, ngerasa mereka udah pernah handling wedding keluarga dia ngerasa, oh saya udah bisa di WO gitu. Nah, sebenarnya kalau WO itu sendiri memang jam terbang itu penting. Jam terbang itu penting. Kalau begitu juga dengan klien, jangan selalu beranggapan kenapa harga WO ini lebih murah, harga WO ini lebih mahal, harga WO ini segitu udah dapat band sama MC loh, harga WO ini kok nggak dapat gitu kan. Jadi aku selalu tekankan ke mereka, mereka menjual paket bersama band dan MC. Aku nggak pernah mau jual kayak gitu, karena aku mau klienku bisa memilih sesuai konseptingnya mereka masing-masing. Karena sekarang kalau misalnya MC yang aku pilihin buat ke klien nggak suka gimana? Kalau misalnya dia mau undang MC yang dari Jakarta misalnya, dia punya ekspektasi yang lebih dari itu, aku nggak bisa membatasi dia. Kalau aku paketin, otomatis aku membatasi dia gitu loh. Oke. Terima kasih Lala sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat ya, terutama untuk kawan-kawan atau calon klien yang di luar sana yang mungkin lagi bingung mau pakai WO atau tidak, mau pakai WO atau keluarga saja. Pikirkan lagi. Kebutuhannya seperti apa, konsep weddingnya seperti apa. Beberapa dari kita memang pengen punya konsep yang wow, tapi tanpa ingin meribetkan keluarga, hire wedding planner atau hire wedding organizer. Dan mudah-mudahan buat kawan-kawan yang baru memulai bisnisnya atau baru memulai karirnya di dunia wedding, siapa tahu apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat. Terapkan, gali lebih jauh lagi seperti yang Lala bilang, gali lebih jauh lagi fungsi tugasnya seperti apa, agar nanti pada saat sudah punya industri atau sudah masuk ke industri, kita tahu apa yang mesti dilakukan. Bukan cuma hanya sekedar warawiri di resepsi, bukan cuma hanya sekedar lari sana lari sini untuk menyiapkan banyak hal, tapi ada hal lain yang luput kita perhatikan dari sebuah acara di luar daripada itu. Pemirsa, kita selesaikan perbincangan kita untuk hari ini. Sekali lagi Lala, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Saya duduk bersama WO mahal. Gak semahal itu ya. Silahkan dikomunikasikan. Semuanya bisa dibicarakan. Apapun itu, silahkan hubungi Lala. Kalau mau misalnya mau menikah, butuh wedding planner, cari tahu ya. Instagramnya apa sih? Gunanta Production ya. Silahkan di follow, silahkan mau dicari tahu informasinya apa-apa saja. Kita akan kembali lagi nanti di episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang lainnya. Saya Gali Wahyudi dan rekan saya Lala di sini pamit undur. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.